Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di acara kita Rashid Ramadan Syahdu di ID Web Host. Nah, gimana sore hari kalian? Tetap ceria, tetap semangat puasanya. Kita hadir setiap jam 4 sore ini biar kalian tuh nggak bosen gitu. Jadi kita hadir untuk menemani menjelang buka puasa kalian. Mungkin kalian bisa mendapatkan inspirasi atau pengetahuan-pengetahuan dari narasumber-narasumber yang kita datangkan. Nah, pada sore hari ini Bella akan mengulik tentang aplikasi Damogo. Nah, mungkin kalian juga masih asing dengan aplikasi ini, tapi sebelum lanjut ke video nih, Bella mau ngingetin kalau kita sudah mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mengecek suhu tubuh, menggunakan masker dan berjaga jarak. Nah, pada sore hari ini Bella langsung datangkan ini Mas Akib Aryo Utomo selaku brand manager dari Damogo. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak Bila. Oke, gimana Mas? Kabarnya gimana nih? Kayaknya semangat sekali ya. Alhamdulillah masih segar. Oke, masih segar ya. Puasa di tengah Covid kayak gini juga harus tetap staminanya terjaga gitu ya, Mas ya. Harus dijaga terus malah. Oke, iya benar. Sehat. Ya. Oke, nih Mas. Ini Damogo ini masih baru ya Mas ya? Masih baru banget. Kami baru mulai sekitar 2018, 2019. Itu kami mulai di Seoul, Korea Selatan. Baru moving ke Indonesia itu 2020 kemarin, Maret, awal banget waktu lockdown. Oke, nah mungkin ini masih permulaan. Dan apa sih aplikasi Damogo ini? Dan apa sih yang latar belakangi dari terbentuknya aplikasi ini, Mas? Oke, jadi Damogo kami adalah aplikasi yang menyalurkan kelebihan makanan dari bisnis kuliner kepada konsumen dengan potongan harga. Nah, kalau awal mulanya gimana sih? Jadi waktu awalnya itu founder kami namanya Faras, orang Indonesia juga, orang Jogja juga, cuma waktu itu kuliah di Korea. Nah biasa kan kalau anak kuliah kan ngumpul-ngumpul kayak gitu, pesen pizza, pesen chicken wings kayak gitu, semalaman, ternyata paginya masih ada nih kelebihannya kayak gitu, yang misalkan beli pizza berapa kotak, ternyata yang kemakan cuma berapa kayak gitu. Dia punya ide gimana kalau misalkan pizza ini dijual aja nih kayak gitu. Karena anak kos kan pasti butuh. Ya kan kayak pendapatannya nih sambil-sambil benar-benar. Yang ada yang butuh makanan diskon, ada yang butuh jualan kayak gitu kan. Nah, waktu jual di asramanya dia, karena waktu itu dia asrama, ternyata dia menemukan bahwa bisnis-bisnis makanan lain di Seoul, di Korea Selatan juga ngalamin problem yang sama. Jadi misalkan udah masak, misal bakery gitu ya, udah bikin 10 potong roti, ternyata sampai mau tutup kejualnya 7 doang kayak gitu. Masih ada sisa gitu. Masih ada sisa. Padahal kalau buat tempat makan kayak gini kan mereka punya standar ya, nggak boleh ya hari itu harus keluar kayak gitu, nggak boleh dijual lagi besoknya kayak gitu. Padahal makanannya tuh masih segar, kita juga kualitasnya masih bagus, nggak busuk juga, masih sehat juga kayak gitu. Nah akhirnya daripada mubazir nih, Faras membantu menjualkan makanan berlebih dari restoran-restoran ini, dan akhirnya kepikiran gimana kalau bikin aplikasi aja biar prosesnya lebih gampang kayak gitu. Lahirlah Damogo. Oke, itu sangat inovasi sekali ya, karena ya itu sama-sama memberi benefit gitu ya Mas. Kita butuh duit, mereka juga butuh makanan yang murah gitu. Benar, ya dengan kualitas yang bagus juga tentunya. Next nih Mas, memang saat ini kondisi limbah makanan di Indonesia ini separah apa sih Mas, sampai kayaknya lumayan urgent nih gitu. Sebenarnya parah banget kalau boleh jujur, karena Indonesia secara global adalah penyumbang sampah makanan terbesar kedua sedunia. Jadi ranking 2, tapi sayangnya bukan di hal yang bagus ya. Gitu. Sampah gitu ya? Iya, sampah makanan kayak gitu kan. Kalau dihitung totalnya itu ada sampai sekitar 1,3 miliar kilo per tahunnya. Itu gede banget ya. Iya, 1,3, dan kalau dihitung tiap orang itu kita nih kalau dihitung per tahunnya ngebuang 300 kilo.
tanpa satu disadari ya Mas tanpa ya. disadari kayak gitu. Iya, bisa segede itu ternyata. Iya, nah masalahnya adalah ternyata di Indonesia ini memang kebanyakan nggak semuanya makanan sisa kayak gitu. Maksudnya kayak yang nggak nyisa bukan yang nyisa di piring atau misalkan yang udah busuk, tetapi memang makanan-makanan yang misalkan hasil panen tapi nggak ada yang beli. Jadi sebenarnya masih utuh, kualitasnya masih baik. Atau itu tadi dari restoran mereka sudah produksi, ternyata nggak ada yang beli, padahal kualitasnya juga masih sehat, masih utuh juga kayak gitu. Jadi ya memang lumayan disayangkan ya bahan-bahan seperti itu yang harusnya bisa dikelola atau emang bisa dikonsumsi tapi malah dibuang doang gitu ya Mas. Kalau dihitung ini nilainya itu bisa buat mencukupi kebutuhan nutrisi 28 juta orang Indonesia. Wow. Itu semuanya di bawah garis kemiskinan dan kalau di total tuh hampir 11% populasi Indonesia. Wow. Jadi kan memang yang terbuang ini tuh sebenarnya bisa loh buat buat menyelamatkan buat kecukupan nutrisi teman-teman kita yang membutuhkan sebenarnya. Nah, inovasinya kayak gini nih sebenarnya Indonesia juga butuh gitu ya Mas ya. Benar banget. Next nih Mas, Damogo ini kan aplikasi ya, ada 2 ya Mas ya. Nah, yang untuk konsumen dan untuk merchant atau restoran yang ingin menjual produknya. Nah, untuk merchant sendiri, apa sih Mas kriteria atau syarat-syaratnya kalau misalnya mau join gitu di Damogo? Sebenarnya untuk partner itu kita nggak punya kriteria, masa nggak ada kayak minimum order berapa atau standarnya gimana kayak gitu. Karena dari Damogo sendiri yang join sekarang, mulai dari franchise besar sampai dengan bisnis-bisnis rumahan bisa bergabung dengan Damogo. Karena kita nggak punya syarat khusus untuk bergabung di Damogo, cukup menghubungi Damogo aja dan mengikuti aturan quality control terkait dengan kelayakan makanannya dari Damogo itu udah cukup kayak gitu. Jadi mungkin ada UMKM yang bergerak di bidang makan juga bisa bekerja sama gitu ya Mas ya. Banyak teman-teman Damogo sendiri kan juga punya bisnis makanan nih. Jadi kayak timnya ada yang punya roti bakar atau apa kayak gitu. Ya udah akhirnya ikutan join Damogo juga. Ya, itu karena peluang juga ya Mas. Jadi maksudnya dia nggak rugi juga gitu. Bener ya Mas banget. ya. Kan kalau sebagai pebisnis kita harus ngebuka sales channel sebanyak mungkin gitu. Dan ini bisa mengoptimalkan daripada makanannya kebuang atau dibawa pulang. Kadang-kadang kan kita bikin makanan juga makan itu terus bosen kan kayak gitu. Jadi daripada itu bisa lewat Damogo aja. Oke, ini terobosan terbaru juga. Bagus nih Mas. Next nih Mas, aplikasi Damogo ini berbayar nggak sih Mas? Enggak sama sekali. Jadi kalau buat teman-teman yang punya bisnis dan mau gabung sama Damogo nggak mengambil biaya pendaftaran sama sekali untuk bergabung ke dalam Damogo. Oke, jadi nggak ada administrasinya gitu ya Mas? Nggak ada. Jadi cukup sekali. tadi istilahnya mendaftarkan saja gitu ya? Iya, daftar aja menghubungi Damogo, nanti dari timnya Damogo akan menghubungi balik dan membantu proses registrasinya. Oke, sangat memudahkan sekali gitu ya Mas ya. Next nih Mas, layanan Damogo nih ada apa aja sih Mas? Terus udah sampai seluruh Indonesia kah? Apa cuma di Jogja doang nih? Kalau untuk layanan Damogo kami ada 2, layanan B2B, business to business. Jadi kami membantu menyalurkan kelebihan panen dari petani atau dari supplier, misalkan supplier telur, supplier daging ayam, sapi, yang mereka punya produksi berlebih, kami salurkan ke bisnis-bisnis kuliner. Jadi teman-teman yang punya bisnis kuliner sendiri mereka bisa dapat bahan baku dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang ada di pasar. Itu yang pertama untuk B2B. Yang kedua untuk B2C, kami menyalurkan masakan atau makanan jadi maupun setengah jadi atau bahkan overstock inventory dari bisnis kuliner kepada konsumen atau end user secara langsung gitu. Jadi ada istilahnya kalau di di dalam alur makanannya nih dari hulu sampai hilir bisa dibantu sama Damogo. Gitu. Jadi terus ini ya Mas ya kayak benefitnya terus berlanjut antara konsumen dan customer juga. Jadi nggak ada yang kebuang baik di pusat maupun di akhir. Nah kalau untuk wilayahnya sendiri, Damogo untuk saat ini untuk B2C memang masih fokus di area operasi di Yogyakarta dan B2B juga masih beroperasi di Yogyakarta juga fokusnya, tetapi udah mulai mengembangkan juga ke kota-kota di sekitar DIY, kayak kota-kota di Jawa Tengah dan juga di Jakarta juga.
juga. Oke, berarti kalau aplikasi ini udah bekerja sama kafe-kafe kah? Atau sama siapa aja nih Mas sejauh ini nih? Ada sekitar 80-100 merchants yang sudah bergabung di aplikasi B2C-nya. Jadi kalau teman-teman buka aplikasi B2C-nya udah bisa dapat mulai dari kopi sampai makan berat tuh udah ada. Udah ada semua di ya. Damogo. Itu kayaknya membantu para ini ya, kos-kosan, anak kos-kosan. Bener Daripada dia bingung juga kan mau buka puasa pakai apa, bisa tuh kan kayak menghemat makan enak apa lagi gitu. Iya bener banget. Itu untuk B2C. Nah untuk B2B yang bergabung disuplai bahan baku yang ada Damogo udah lebih banyak lagi. Oke, wah ini sangat-sangat menolong dan kayaknya mau download nih aplikasi ini. Boleh banget ya. Oke. Next nih Mas, apa sih kelebihan dari Damogo ini baik untuk merchantnya dan untuk konsumennya nih? Untuk baik partner dan konsumen nih, pas yang jelas bisa mendapatkan makanan berkualitas dengan kualitas yang masih bagus juga, masih sehat juga, dengan harga lebih murah dibandingkan yang ada di pasar. Itu yang terutama karena memang di Damogo kami juga punya sistem QC juga untuk memastikan bahwa partner memang menjual makanan yang masih sehat, yang masih nutrisinya juga masih berkualitas kayak gitu. Nah itu untuk partner dan juga user. Selain itu juga teman-teman yang bergabung sebagai bisnis sebagai partner Damogo dan disuplai oleh Damogo kan bisa nganterin langsung suplainya ke toko atau ke restoran teman-teman secara langsung dan semuanya fresh. Dalam artian karena memang petani kan pasti tiap hari panen nih kayak gitu. Dan tiap hari setiap kali panen itu pasti ada kelebihan. Itu akan langsung diantarkan dari petani di sekitar Yogyakarta langsung ke tokonya teman-teman. Jadi nggak harus ke gudang atau ke dapur pusatnya, tapi bisa langsung ke outletnya masing-masing. Oke, apalagi kualitasnya juga terkontrol dengan baik juga, diseleksi istilahnya. Benar gitu ya banget, Mas ya. iya. Oke, next nih Mas, kedepannya akan ada inovasi apa lagi nih dari Damogo? Kalau kedepannya sih kami berharap bisa ngembangin lebih dalam lagi untuk membantu teman-teman bisnis mengontrol makanan ataupun bahan makanan yang ada di dalam bisnis mereka dan juga jelas membantu menangani problem limbah sampah ini ya karena memang problemnya ini sebenarnya nggak cuma di hulu atau di hilir tapi diantaranya juga banyak banget yang perlu dibenahi kayak gitu dari proses penyimpanannya misalnya kemudian proses distribusinya sampai juga proses pengolahan limbahnya. Nah harapannya adalah Damogo bisa membantu industri pangan, pertanian dan juga kuliner untuk menangani limbah pangan di semua lini dalam supply chain-nya tadi. Semoga itu bisa terwujud segera gitu ya Mas. Amin, dan semoga teman-teman atau sahabat-sahabat ID Web House ini juga sadar akan kayak gitu Mas. Karena ya sia-sia kan kita membuang, kadang kalau nggak habis mending ya udah pesen yang sekiranya semampunya kita cerna gitu ya Mas ya. Oke, next nih Mas, bisa dijelaskan nggak sih di mana aja nih bisa mengunduh aplikasi Damogo ini atau langkah-langkahnya gimana nih Mas untuk konsumen untuk membuat atau mendaftarkan menjadi merchant gitu. Oke, buat teman-teman yang mau daftar sebagai partner bisa menghubungi Damogo langsung. Kami ada Instagram dan juga Twitter di @damogo_id. Bisa menghubungi Damogo di sosial media tersebut dan nanti akan dihubungi balik oleh tim Damogo untuk registrasi sebagai partner. Selain itu buat teman-teman yang ingin mengunduh aplikasinya bisa gabung download di App Store maupun di Play Store udah available. Sudah ada semua ya. Sudah ada semua. Oke, nah Mas ini yang terakhir nih mau berpromosi monggo banget tentang Damogo ini. Biar lebih dikenal oleh seluruh Indonesia mungkin. Oke. Kalau mungkin mau pesan aja buat semua teman-teman di Indonesia bahwa karena semua makanan yang terhidang di depan piring kita ini tuh sudah melalui proses yang panjang dan ada titipan orang-orang lain di sepiring makanan itu. Daripada sisa, yuk kita habisin semua makanan di piring kita karena semua makanan itu makanan baik. Benar. Terima kasih banyak ini Mas Akib. Semoga ini aplikasi ini tuh bisa berkembang dan bisa menyelamatkan bumi kita sebenarnya Mas, karena bisa mengurangi
sampah-sampah yang ada gitu ya Mas ya. Benar Dengan banget. kelola yang benar, dengan seleksi kualitas dari Damogo ini pasti membantu teman-teman di rumah. Terima kasih banyak Mas Akib, semoga Sama-sama. sehat terus, Amin. ceria terus, Amin. semangat terus. Terima kasih Mas. Selamat Sama-sama. sore. Nah, gimana? Tadi cerita dari Damogo mungkin menginspirasi kalian jadi kayak, hah, bener juga sih, jangan menyia-nyiakan makanan. Oke. Nah, buat kalian tetap jaga kesehatan, tetap ceria, tetap semangat puasanya. Kalau kalian ketinggalan video-video sebelumnya, kalian bisa langsung ke video YouTube kita di idwebhouse.com, juga ada di Instagram kita, IGTV, Spotify juga ada, dan kita juga ada di media partner kita, Teknologi. Buat kalian jangan lupa untuk tinggalin jejak digital dengan cara like, comment, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian, biar semua orang tahu kalau informasi yang kita berikan ini sampai ke teman-teman kalian juga. Terima kasih sebelumnya, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.